Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jam Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan jam Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rismaya Viva dengan nomor 6017. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jam Al-Quran. Secara etimologi, istilah al-jam'u berasal dari kata jam'u yang berarti mengumpulkan. Sedangkan pengertian al-jam'u secara terminologi, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Az-Zarqani, jam Al-Quran mengandung dua pengertian. Yang pertama mengandung makna menghafal Al-Quran dalam hati, dan kedua yaitu menuliskan huruf demi huruf dan ayat demi ayat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jam Al-Quran ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu hifzuhu kullu fi al-sudur. Periode ini dimulai dari awal turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengumpulkannya di dada Nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la tuharik bihi lisanaka litaj'ala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Nah, kemudian yang kedua ada Jam'ul Quran Kitabatuhu Kullu fi al-Sutur. Jam'ul Quran adalah baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya ataupun dengan menertibkan ayat-ayatnya semata. Baik setiap surah ditulis sesudah bagian yang lain. Nah, kemudian di sini ada Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, Nabi Muhammad dan para sahabat sedang menghafal Al-Quran. Mereka menghafal sesuai dengan hafalan Nabi, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, selain menghafal, mereka juga melengkapi dengan tulisan. Hafalan itu sangat penting, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang juga seorang ummi, tidak bisa membaca atau menulis. Setelah menerima ayat-ayat Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat yang pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya, disertai informasi tempat dan urutan setiap ayat dalam suratnya. Para penulis Al-Quran sebagai sekretaris Nabi Muhammad itu ada Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Mereka menulis ayat-ayat tersebut di pelepah-pelepah kurma, batu-batu, kulit-kulit, atau tulang-tulang. Nah, di sini Jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini dimulai dari masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq diawali dengan kekhawatiran Umar bin Khattab atas akibat pertempuran Yamah. Pada saat itu banyak qari Al-Quran yang telah tewas. Umar cemas jika bertambah lagi angka kematian itu. Maka dari itu, ia menasihati Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran dan ditulis dalam sebuah kitab yang nantinya dinamakan dengan Mushaf. Yang kedua, ada Jam'ul Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa khalifah ini, Islam telah menyebar luas ke berbagai wilayah seperti Armenia,
Al- Aljazair, Persia, Mesir, Irak, dan Afrika. Umat Islam pada masa ini membaca Al-Quran dengan metode qiraat yang berbeda sesuai dengan guru mereka masing-masing. Tetapi, perbedaan tersebut menyebabkan perselisihan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Utsman membentuk panitia 4 yang dipimpin oleh Zain bin Sabit serta Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Hibs. Mereka menyusun satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani atau Mushaful Imam. Dan yang terakhir ada Jam'ul Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Ali mulai menyusun mushaf berdasarkan urutan turunnya wahyu, berbeda dengan mushaf Utsmani yang disusun berdasarkan urutan standar saat itu. Mushaf yang disusun Ali diduga berisi tambahan catatan terkait penjelasan ayat, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, serta lokasi peristiwa turunnya wahyu. Namun, mushaf ini tidak disebarluaskan karena umat Islam telah berpegang pada mushaf Utsmani yang telah disepakati sebagai standar bacaan. Ali tetap menjaga mushafnya agar tetap utuh dan tidak mengalami perubahan sebagaimana kitab suci sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu dari sejarah ini kita dapat melihat bahwa pengumpulan dan penulisan Al-Quran dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati agar keasliannya tetap terjaga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran bagi umat Islam, baik dalam kehidupan beragama, hukum, maupun sosial. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh ya komen-komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.